Nah ini wireless card ini ada berbagai macam, model ya, model. Ini adalah model wireless card yang biasanya ini ditanam di CPU. Misalnya kita punya CPU yang dia nggak support wireless, kita mesti beli perangkat ini nih, wireless card, biar dia bisa koneksi via wireless, gitu teman-teman. Nah ada juga tipenya yang seperti ini nih, USB. Lebih simpel lagi dia nih, nggak perlu kita bongkar CPU, kita colok ke motherboard-nya, enggak. Ini cukup dicolok ke USB port, gitu. Ini nih, 3 macam wireless card ya. Dia adalah media penghubung dari suatu device ke wireless. Selanjutnya tools yang umum digunakan, ini alat-alat yang umum digunakan sama teman-teman yang berkecimpung di dunia jaringan. Mungkin sebagian teman-teman di sini udah nggak asing ya, ini ada namanya OTDR. OTDR itu, saya lupa lagi kepanjangannya apa ya. Tapi fungsi dari OTDR ini, dia adalah mengukur panjang kabel fiber optik. Terus juga dia bisa mendeteksi, misal kita, punya kabel optik 1 kilometer, putus di tengah, misal ketimpa pohon atau putus lah ya. Nah, si OTDR ini dia bisa mendata putusnya berapa meter, di titik meter yang mana dia putusnya. Nah, ini fungsinya OTDR. Ini, biasanya teman-teman di lapangan yang pakai ini nih, gitu. Nah, terus fiber cleaver. Nah, cleaver ini dia untuk, motong kabel fiber optik. Ini namanya cleaver. Dia potong kabel fiber optik yang nantinya akan disambungkan ke konektornya. Nih, ke konektor yang ijo yang biru ini nih. Nah, ini pakai fiber cleaver. Terus ini namanya LAN tester. LAN tester ini dia untuk testing kabelan. Kalau kabelan kita udah, crimping, udah apa namanya ya, udah kita masukin nih ke kepalanya, nah kita tes nih, kabelan itu kan dia ada 8 kabel. Kalau 8-8-nya nyala, ini lampu ini nih, lampu lampu ini indikatornya ada 8. Nah kalau kabelnya normal, ini 8-8-nya akan nyala satu persatu nih, bergantian. Nah ini namanya LAN tester nih. Ini selanjutnya OPM, Optical Power Meter. Optical Power Meter itu umumnya digunakan untuk, eee, mengukur redaman fiber optik. Nah, jadi kalau kita main fiber optik, itu dia ada ukuran redaman-redaman tertentu supaya si fiber optik itu bisa menghantarkan data. Misal, maksimal ini angka di sini harusnya 20 maksimal. Kalau lebih dari 20, fiber optik nggak bisa ngantar data. Jadi putus gitu ya, ping-nya putus gitu, oke. Kalau kurang dari 20, dia bisa. Nah, alat ini nih yang dipakai nih, optical power meter. Nah, selanjutnya adalah laser. Laser ini, apa namanya, untuk membantu kita, fiber optik ini, ada yang putus apa enggak. Kalau dia nggak putus, misalnya ada 2 sisi ya, sisi sisi A, sisi B. Di sisi A kita tembak laser nih, ini, panjangnya 1 kilometer. Nah, dia ketika, jalurnya ini mulus, nggak ada putus, nggak ada bengkok gitu ya, di sini lasernya pasti tembus nih, warna merah. Kayak gini nih contohnya nih. Nah, itu fungsinya laser. Selanjutnya, tang krimping. Tang krimping ini untuk nge-krimping si kabelan tadi tuh. Nah, ini pakai ini, pakai tang krimping. Terus ada namanya splicing, ini splicing nih. Splicing ini fungsinya untuk menyambungkan kabel fiber optik. Misalnya di titik tengah ini putus nih fiber optik nih. Nah, gimana cara nggak mungkin dong, fiber optik 1 kilometer kita tarik ulang dari ujung A ke ujung B. Wah, itu boros banget tuh, nggak efisien ya. Nah, fungsinya splicing adalah untuk menyambungkan kembali nih kabel fiber optiknya di sini. Nah, ini alatnya nih. Nah, ini proses sambung kabel fiber optik ya kayak gini nih modelannya. Ini biasanya teman-teman ISP nih, mungkin teman-teman pernah lihat kayak tim-tim dari IndiHome atau mana gitu ya. Dia pasti bawa ini nih tim-tim di lapangan. Karena ini alat ini penting banget kalau mereka-mereka yang bermain di fiber optik dan alatnya lumayan harganya. Itu ada yang mungkin yang murah-murah banget 14 juta gitu ya, yang mahal-mahal ada yang puluhan juta lah, ya gitu teman-teman. Selanjutnya, nah ini, Cisco pakai tracer, simbol-simbol perangkat dalam Cisco pakai tracer. Nah, paket tracer itu dia, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, dia memiliki simbol sendiri nih buat, menggambarkan perangkat-perangkat. Router, ini adalah simbol router, simbol switch, hub, PC, laptop, dan server.
ini adalah, sebagai simbol aja ya. Kalau bentuk nyatanya itu seperti tadi. Nah ini nih, ini router, ini switch gitu ya. Jadi di Cisco itu dia buat simulasi, apa namanya, jadi dia menggambarkan simbol-simbol router. Jadi nanti misalnya kita mau belajar nih, setting router Cisco. Nah, kalau kita beli perangkatnya, itu lumayan lah itu harganya, Cisco tuh. Nah, kalau kita pakai Cisco pakai tracer, ya kita gratis. Kita nggak perlu beli perangkat aslinya, dan kita udah bisa belajar gitu. Misalnya coba sebentar. Kalau untuk harga nanti teman-teman bisa cek sendiri lah ya, itu harganya lumayan sih kalau perangkat-perangkat Cisco itu emang terkenal mahal dan bagus juga sih emang. Oke, ini tampilan paket tracer dan ini adalah simbol-simbol yang ada dalam paket tracer, ini cuma beberapa simbol, sebetulnya banyak banget simbol-simbol, nanti kita coba buka ya. Oke, terus selanjutnya adalah perangkat lunak jaringan dan protokol-protokol penting di jaringan. Terdapat protokol jaringan berperan penting dalam proses pertukaran informasi. Secara sederhana, protokol jaringan merupakan sistem yang mengatur komunikasi hubungan perpindahan data pada sebuah komputer jaringan. Sistem inilah yang menentukan aturan-aturan yang perlu ditaati oleh perangkat pengirim juga penerima agar hubungan jaringan berlangsung dengan baik. Nah, ada beberapa protokol yang umum digunakan dalam jaringan komputer. Nah, ini ada TCP, IP, HTTP, HTTPS, banyak. Ini yang saya tampilin cuma beberapa aja. Teman-teman bisa baca, TCP itu apa, fungsinya untuk apa. Nah, ini semua ada di dalam jaringan. Kenapa, WhatsApp saya bisa komunikasi sama yang di Jakarta, bisa komunikasi sama yang di Surabaya. Nah, ini pakai protokol-protokol ini teman-teman kalau di jaringan, gitu. Apalagi teman-teman misalnya belajar di network security. Nah, ini pasti poin-poin penting nih protokol-protokol kayak gini nih, gitu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Selanjutnya, ini masih protokol, pengenalan alamat IP. Kalau Anda pernah menggunakan laptop dan PC, handphone atau printer, semua perangkat ini memiliki IP address sendiri. IP adalah singkatan dari Internet Protocol atau dalam bahasa Indonesia berarti protokol internet. Jadi IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat protokol internet yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umum maupun lokal. Fungsinya, saat Anda menghubungi website, perangkat yang Anda gunakan perlu menemukan lokasi data website tersebut untuk kemudian mengambil datanya dan menyajikan kepada Anda. Pernah menuliskan alamat rumah, ini contohnya nih, pernah menuliskan alamat rumah lengkap dengan nomornya untuk menerima paket dari e-commerce. Nah, seperti itulah, kira-kira fungsi alamat IP. Jadi apabila diibaratkan, IP address itu, berfungsi sebagai alamat rumah kita nih, supaya kalau ada orang ngirim paket atau siapa yang mau main ke kita, mereka tahu alamat kita dengan jelas dan lengkap. Itu, IP address tuh itu tuh, alamat ibaratnya dia alamat rumah lah, tapi itu dipakainya di laptop dan PC, gitu teman-teman. Nah, cara kerja IP address, komputer terhubung ke router jaringan yang biasanya disediakan oleh penyedia layanan internet. Kemudian router akan berkomunikasi dengan server, tempat website disimpan untuk mengakses file, perlu dikirimkan kembali ke router Anda. Gitu. Contohnya gini deh, misalnya, eee, Unpam, kalau kita klik Unpam, ini keluar Unpam nih. Nah, alamat, domain domain Unpam ini, sebetulnya di balik domain ini ada IP address. Kita cek berapa IP address-nya Unpam. Nih IP address-nya Unpam, tuh. Nah, jadi setiap alamat domain di website, di balik alamat domain itu pasti ada IP address-nya, gitu. Kenapa dibuat, domain name system, nggak mungkin kalau kita mau buka website Unpam kita klik, alamat IP-nya 202.137 kan nggak mungkin, karena agak repot, gitu. Jadi, intinya di setiap, domain, di balik domain ini selalu ada IP address. Syarat untuk bisa saling komunikasi jika Anda di internet adalah IP address, gitu teman-teman. Oke. Nah, misal contoh, untuk printer, ketika Anda akan mencetak dokumen, Anda bisa memilih printer yang digunakan. Lalu dokumen diinginkan.
printer yang diinginkan, lalu dokumen pun akan dicetak di printer yang sesuai, tanpa salah tujuan ke printer lain. Nah, jadi misalnya gini, eee, PC 4 dia mau nge-print ke sini, printernya terhubung ke PC 1. Jadi, si PC 4 ini nyari si IP PC 1 nih, baru dia nge-print dokumen. Jadi gitulah fungsi di alamat IP itu untuk, memetakan PC 3 ini, IP-nya berapa. Jadi kita bisa saling, terhubung gitu di internet. Syarat untuk saling terhubung adalah, IP address, gitu. Nah, ini adalah, tabel, IP ya. IP itu sekarang ada 2 versi IP ya, versi IP address. IP versi 6 dan IP versi 4. Yang umum digunakan sekarang adalah IP versi 4. Kenapa diciptakan IP versi 6? Karena IP versi 4 itu terbatas dan sekarang udah mau habis, gitu. Versi 6 sekarang, sudah dikembangkan, bahkan di beberapa negara juga sudah implementasi. Kenapa di Indonesia belum diimplementasikan IP versi 6? Beberapa sudah, tapi belum semua. Karena akan banyak impact kalau IP versi 6 sekaligus diterapin di Indonesia. Banyak dampak-dampaknya ada. Jadi sekarang kita masih stay di IP versi 4. Nah, ini adalah tabel-tabel IP address. IP address itu di internet, dia memiliki, eee, ada namanya segmentasi ya. Ada host, ada bit, ada usable host. Usable host ini adalah, IP yang bisa kita gunakan. Mmm, ini versi 4 ya teman-teman ya, yang saya tampilin karena kita nggak sekarang kita, pakainya versi 4 dulu nih. Versi 6, kita belum pelajarin itu, kita pahamin dulu deh yang mudah gitu ya, versi 4. IP versi 4 adalah alamat IP yang paling umum digunakan dengan panjang 32 bit dan 4 bagian oktet yang dipisahkan oleh titik. Nilai setiap oktet berkisar dari 0 sampai dengan 255. Kepanjangan IP versi 4 yaitu Internet Protocol versi 4. Nah ini nih, internet versi 4. Misalnya contohnya gini, saya punya, eee, 10 perangkat komputer di kantor rumah saya. IP berapa sih yang dipakai kalau cuma 10 komputer biar kita nggak boros? Kita cek di sini usable host. Usable host ini adalah, eee, IP yang bisa digunakan, yang bisa dipakai oleh laptop atau bentar teman-teman. Oke, saya jelasin dulu. Bit bit ini adalah segmentasi IP. Ada 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 32. Nah, misalnya gini, host adalah jumlah IP, adalah jumlah IP gitu ya. Misalnya kita pakai, /26, jumlah IP-nya 64, tapi IP yang bisa dipakai itu cuma 62. Jadi kalau kita punya 10 komputer, kita pakai /26, ini masih nyisa banyak, 62 dikurang 10 berarti, masih 52 IP lagi yang belum kepake, gitu. Kalau 10 komputer, kita pakai /28 misalnya, yang bisa kepake ada 14 IP, berarti ada 14 perangkat yang bisa terhubung, gitu. Nah, ke mana yang 2-nya? Yang 2 itu dipakai untuk internet, untuk network, dan, broadcast. Jadi anggaplah yang 2 itu nggak kepake, yang nggak bisa digunakan gitu ya, yang kepake cuma 14. Nah, kalau kita misal, kalau tes ya, tes misal interview kerja atau apapun itu, biasanya kita sering ditanya, kalau /22 itu, ada berapa IP yang bisa dipakai? Nah, 1022 gitu. Terus netmax ini adalah apa ya, misalnya yang sering dipakai ini /24 gitu ya. Di perusahaan-perusahaan tuh, umumnya dipakai /24 yang paling sering. /24 itu ada 256 IP yang bisa digunakan hanya 254. Yang 2 tadi, yang satu digunakan untuk network, yang satu digunakan untuk broadcast, jadi 2 itu nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai untuk perangkat adalah 254 IP. Berapa sih, subnet max-nya kalau /24? Subnet max-nya itu adalah 255.255.255.0. Nah ini nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca tentang terkait IP address, saya hanya menjelaskan secara garis besar.